Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Rahayu Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nisa Santika Hoiriah, siswa dari SMA Negeri 11 Jakarta. Saya di sini sebagai tim oposisi atau yang biasa kita kenal dengan tim kontra, di mana saya akan memberikan argumen-argumen saya dengan mosi yang telah ditentukan, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Tentunya, saya sangatlah bertolak belakang dan tidak setuju terkait mosi ini. Perlu digarisbawahi kata-kata mewajibkan. Sedangkan tim pemerintah tidak membahas terkait biaya dalam tes uji kelayakan ini. Tidak semua orang tua mampu dan bisa secara finansial untuk mengikuti tes kelayakan ini sebelum mereka memiliki anak. Bisa saja jika ia dites kemudian ia layak dan dinyatakan lulus. Namun dengan apa mereka membayar? Sedangkan di sini tim pemerintah juga mengatakan bahwa akan melibatkan tim yang berasal dari pemerintah maupun praktisi anak dan psikolog yang akan memberikan asesmen. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya dan tentu ini membutuhkan biaya dan juga menggunakan uang. Kemudian yang kedua adalah jika hal ini terjadi dan juga diwajibkan untuk seluruh masyarakat, di mana seluruh masyarakat wajib mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, apakah hal ini dapat berjalan dengan baik? Mungkin bisa dikatakan iya. Dalam kurun waktu yang singkat, tes kelayakan ini dapat berjalan dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, 5 tahun berjalan, seiring bergantinya pemerintah pula bisa saja ada ketentuan yang dirubah di dalamnya. Seperti contoh BPJS. Pada awal-awal BPJS ini sangatlah mensejahterakan rakyat, sangat-sangat berguna bagi masyarakat kalangan menengah hingga bawah. Namun seiring berjalannya waktu banyak rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat bawah mengeluh terkait penanganan menggunakan BPJS. Entah itu seperti dari penanganannya lambat ataupun segala macam. Kemudian yang kasus kedua ini merupakan kasus-kasus yang memang masih hangat, yaitu beralih ke penggunaan TV analog. Nah, penggunaan TV analog ini awal-awal sangatlah memang lebih jernih, lebih bersih dan lebih bagus. Tapi kesini-sini sama saja. Dan tentu hal ini juga dapat terjadi pada tes uji kelayakan. Yang kedua, tim pemerintah juga tidak membahas waktu kapan tes uji kelayakan ini dilakukan. Apakah sebelum pasangan ini menikah atau sesudah pasangan ini menikah. Jadi maksudnya itu adalah ketika pasangan ini belum menikah, mungkin mereka melakukan tes uji kelayakan dan itu berbarengan dengan tes HIV dan segala macam serta berbarengan dengan ke KUA, ya kan? Tapi kalau semisalnya sesudah menikah dan mereka sudah berhubungan, bagaimana? Yang pertama yang saya akan bahas yaitu adalah takdir memiliki anak. Jika dia seseorang ini lolos, kemudian dia punya anak, di tes dia lolos. Jadi pada saat tes uji kelayakan ini si orang tua ini dia lolos dan dia memiliki anak. Namun sangat disayangkan jika dia sudah berhubungan sebelum mengikuti tes. Jadi semua kembali lagi kepada takdir. Jika dia dites dia tidak lolos tapi dia punya anak, berarti kan dia mampu, dia bisa secara finansial ataupun secara mental dia. Kemudian yang kedua adalah pergaulan atau pengaruh lingkungan sekitar. Seperti anak-anak ini mereka main dengan temannya. Kemudian ada juga anak yang dititipkan ke orang tuanya atau ke mertua dari anak itu. Kemudian adalah faktor lingkungan sekitar seperti tetangga. Bisa saja orang tua, seperti contoh begini, ada anak yang berlari-lari kecil, kemudian dia terjatuh karena terpeleset di jalan yang licin. Terkadang ada tetangga yang mengatakan seperti, ya jatuh ya, jalannya licin. Dia menyalahkan jalan dan bukan menyalahkan si anak, karena di situ anak yang tidak berhati-hati. Padahal di situ orang tua ingin memberikan masukan ke anak bahwa kamu jalan harus hati-hati. Hanya saja tetangga sudah menjudge, tetangga sudah berkomentar bahwa jalanan tersebut yang salah. Kemudian yaitu adalah sifat orang berubah. Mungkin bisa saja pada saat tes uji kelayakan tersebut orang tuanya memang siap secara mental. Namun apakah nanti pada saat dia memiliki anak, apakah dia masih siap? Sedangkan sifat orang berubah-ubah. Kemudian juga anak juga bisa berubah. Terus yang ketiga adalah tergantung anak. Bisa diberitahu secara kasar atau gimana? Karena nggak semua anak itu dia bisa diberitahu secara lemah lembut atau gimana. Tapi bisa aja anak itu diberitahunya secara kasar, kayak kamu
tuh harus gini-gini ya, harus suaranya keras. Kemudian adalah tim pemerintah di sini juga mengatakan bahwa menyebabkan trauma yang sangat mendalam bagi anak-anak tersebut ketika mereka dewasa nanti. Di sini fase dewasa ialah dibagi menjadi 3, yaitu fase dewasa awal, fase dewasa tengah, dan fase dewasa akhir. Fase dewasa awal ialah berumur 18 sampai 40 tahun, fase dewasa tengah ialah 40 sampai 60 tahun, dan fase dewasa akhir adalah di atas 60 tahun. Fase dewasa itu berkisar dari umur 18 sampai 21 tahun. Tentunya sebelum umur 18 tahun ini juga ada beberapa faktor seperti lingkungan sekolah. Rasa trauma juga bisa disebabkan oleh lingkungan luar, bisa juga disebabkan oleh sekolah. Tidak terus-menerus rasa trauma ini disebabkan oleh orang tua sendiri. Jadi saya dengan alasan-alasan ini saya tentu sangat bertolak belakang dan saya tidak setuju terkait Dewan akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan jika Dewan benar-benar mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes uji kelayakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.